menyampaikan tentang makna kosakata baru. Bisa dibuka di halaman 11 ya. Nah, di sini kan ada teks dengan judul kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Karena makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang biak dengan caranya masing-masing. Semua makhluk hidup itu memerlukan udara, cahaya, air, makanan, dan tempat tinggal atau biasa yang disebut dengan habitatnya. Setiap makhluk hidup itu berkembang biak dengan caranya masing-masing. Semisal manusia itu bernafas menggunakan paru-parunya, sedangkan serangga itu bernafas menggunakan trakeanya. Manusia itu memerlukan makanan dan minuman untuk sumber energinya, dan manusia itu memerlukan udara untuk bisa bernafas. Oke, sampai sini udah paham ya? Sedangkan hewan juga memerlukan makanan dan minuman. Semisal ada hewan yang makan dengan biji-bijian. Itu namanya hewan apa ya teman-teman? Coba teman-teman tebak hewan apa yang makannya itu dengan tumbuh-tumbuhan? Ya, hewan yang makan dengan tumbuh-tumbuhan itu ada sapi, ada kambing, dan kerbau. Terus selanjutnya, berbeda dengan hewan dan manusia, tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan cahaya matahari untuk proses fotosintesisnya. Dan tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk bernafas dan air untuk bertahan hidup. Halo teman-teman, kita lanjut ya. Kalian coba buka buku halaman 12 ya. Oke. Sudah dibuka ya. Nah, di sini Ustadzah mau menjelaskan tentang pola irama. Panjang pendek bunyi yang terdapat pada lagu itu membentuk pola irama. Nah, teman-teman, tahu nggak kalau panjang pendek bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan loh? Di sini ada dua jenis pola irama. Yang pertama, pola irama rata. Kalian tahu nggak pola irama rata itu seperti apa? Nah, Ustadzah jelaskan ya. Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan. Yang kedua, ada jenis pola irama tidak rata. Pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Gimana teman-teman? Udah bisa membedakan belum jenis pola irama? Ada pola irama rata dan ada pola irama tidak rata. Lanjut ya. Pola irama itu dapat dimainkan dengan tepuk tangan loh teman-teman, atau bisa dengan suara vokal. Semisal A, I, U, E, O. Nah, itu termasuk suara vokal. Atau pola irama itu dapat dimainkan dengan tepuk tangan, semisal tepuk pramuka, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, prok 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 prok. Nah, itu sudah termasuk pola irama yang dimainkan dengan tepuk tangan. Lanjut ya. Pola irama bisa dihasilkan dari kendang yang dipukul loh. Semisal ini, bisa dilihat ya gambarnya. Ada seseorang yang sedang memukul kendang untuk menghasilkan pola irama lagu. Dan yang ketiga, pola irama dapat dimainkan dengan gelas yang diketuk dengan sendok. Oke teman-teman, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut ya.
Coba bukunya dibuka di halaman 13. Di situ ada lagu burung kakak tua. Ustadzah, berikan contohnya ya. Bu. Bu itu bunyi pendek. Rung itu bunyi panjang. K. K yang pertama bunyinya pendek. K itu bunyinya panjang. Tu bunyi pendek. A bunyi panjang. Jadi kita nyanyi dari awal ya. Burung kakak tua. Seperti itu teman-teman. Sudah paham belum? Panjang pendek pola iramanya. Kita lanjut ke 2 ya. Hing. Hing itu pendek. Gap. Nah, itu panjang. Di. Bunyi pendek. Jen. Itu bunyi panjang. D. Itu pendek. Dan lah. Itu bunyi panjang. Kita nyanyi bersama-sama ya teman-teman. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nah, seperti itu ya. Coba kalian mengerjakan atau membuat susunan panjang pendek bunyi yang ada di lagu burung kakak tua yang ada di halaman 13. Kalian coba dulu ya. Kalau sudah, nanti bisa dikirim ke ustadzah, biar ustadzah yang mengkoreksi. Oke? Sudah teman-teman? Sampai di sini paham? Kita lanjut ya. Materi yang selanjutnya adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan. Di sini ada contoh. Bisa dibuka di halaman 14. Kotakan yang pertama itu ada angka 1000. Sampingnya ada kotakan 3, itu totalnya 300. Dan di sampingnya ada 70 kotak, dan di sampingnya ada 5 kotak. Jadi 1000 ditambah 300 ditambah 70 ditambah 5. Kita tambah semuanya ya. Kita tulis 1375. Dibaca 1375. Gimana teman-teman? Udah paham? Ya, kita lanjut yang nomor 2 ya. Yang kotakan pertama itu 2000. Totalnya 2000 kotak. Ditambah 200 kotak dan ditambah 5. Jadi 2000 ditambah 200 ditambah 5. Coba teman-teman menjumlahkan dulu. Pasti hasilnya 2205. Benar gak teman-teman? Ya, kita baca ya. 2205. Kalian masih bingung nggak teman-teman? Kalau masih bingung, nanti bisa langsung tanya ke ustadzah ya. Kita lanjut. Membandingkan dua nilai dapat berupa lebih dari. Bisa dilihat tandanya ya. Tanda ke kanan.
atau kurang dari, tandanya ke kiri, atau sama dengan. Ustazah akan memberikan contoh. Bandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Kita bandingkan dulu. Dilihat dulu ya, teman-teman. 2. Depan sendiri sama-sama 2. Berarti angka ribuannya sama. Kalau udah sama, kita cek angka di belakangnya. 5 dan 5. Berarti angka ratusannya sama. Kita lihat di belakangnya lagi. Oh, ada yang berbeda, teman-teman. Di sebelah kiri itu ada angka 7. Dan di sebelah kanan ada angka 3. 7 sama 3 berarti lebih besaran mana, teman-teman? Ya, benar. Lebih besar angka 7. Berarti angka 7 sama 3 artinya puluhannya berbeda. Untuk angka selanjutnya atau angka paling belakang yaitu 6 dan 6. Artinya satuannya sama. Jadi kesimpulannya angka pada ribuan yang paling atas sendiri, ratusan yang di bawahnya, dan satuan yang paling bawah sendiri adalah sama. Sementara angka pada tempat puluhan berbeda. Karena nilai 70-an lebih besar daripada angka 30-an. Jadi tandanya ke kanan ya, teman-teman. Kesimpulannya, nilai perbandingannya adalah 2576 lebih besar daripada 2536. Angka yang lebih kecil itu kurang dari. Yang besar lebih dari. Dibaca dulu ya, teman-teman. Kalau semisal ada yang kurang paham, bisa langsung tanya ke ustadzah. Nah, di sini ustadzah juga memberikan contoh. Bilangan 3 angka mempunyai nilai yang berbeda-beda sesuai dengan nilai tempat masing-masing. Contohnya 1.473. Angka 1 termasuk angka ribuan. Angka selanjutnya yaitu 4, itu adalah angka ratusan. Dan selanjutnya angka 7 adalah angka puluhan. Dan yang ketiga, angka satuan. Jadi, 1000 ditambah 400 ditambah 70 ditambah 3. Hasilnya 1473. Dibaca 1473. Oke, teman-teman. Nah, ini perlu diingat ya. Angka 8 dibaca 8. Angka 48 atau 2 angka dibaca 48. Kalau 3 angka dibaca 648.
Kalau 4 angka dibaca 7.648. Harus bisa membedakan ya, angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau satuan itu angkanya 1. Kalau puluhan angkanya 2. Kalau ratusan angkanya 3. Kalau ribuan angkanya 4. Nah, selanjutnya mengurutkan bilangan yang terbesar dan terkecil. Yang pertama, 3.500. Yang kedua, 3.600. Yang ketiga, 3.300. Yang keempat, 3.400. Dan yang terakhir, 3.700. Kelima bilangan memiliki angka ribuan yang sama, tetapi ratusan yang berbeda. Tahu nggak angka ribuan itu yang mana? Angka ribuan itu yang paling depan. Semua angka yang paling depan itu sama, 3 semua. Tetapi angka ratusannya yang berbeda, atau angka yang keduanya yang berbeda. Urutkan bilangan dari yang terbesar. Coba teman-teman kerjakan dulu. Yang paling besar mana angkanya? Ya, yang pertama 3.700. Yang kedua mana, hayo? Yang kedua 3.600. Yang ketiga 3.500. Yang keempat 3.400. Dan yang terakhir 3.300. Sekarang dibalik ya. Urutkan bilangan dari yang terkecil. Coba teman-teman mengerjakan dulu ya. Bilangan dari yang terkecil. Sudah? Kita jawab bersama-sama ya. Bilangan yang paling terkecil adalah yang pertama, 3.300. Yang kedua, 3.400. Yang ketiga, 3.500. Yang keempat, 3.600. Dan yang terakhir, 3.700. Bagaimana teman-teman? Sudah paham belum? Cara mengurutkan bilangan yang terbesar dan terkecil. Kalau belum paham, nanti bisa tanya Ustadzah dan baca buku di halaman 15 ya. Jangan lupa kalian juga latihan mengerjakan soal di halaman 16 sampai halaman 17 Bu Pena jilid 3A. Oke? Jangan lupa tetap belajar, jangan malas-malasan di rumah. Ingat, kita tidak libur, tetapi belajar dari rumah. Oke? Supaya kita pintar, jangan lupa bukunya dibaca ya, teman-teman. See you next time. Tetap semangat belajar ya.
Apabila ada yang kurang paham, nanti bisa tanya ke ustadzah. Dan jangan lupa bukunya dikerjakan ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye teman-teman.